Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilal alamin yukhrijahum minadh dhulumati ilan nur. Fakana dinul Islam dinan alamiyan yahmilu muqawwamiyatin salahiyatu likulli zaman wa makan. Wa kana min hadil muqawwimat qabilatuhu listi'abi kulli jadidin wa tikninu ala wafqil qawanin al-ilahiyah al-muwadda'a fih. Min huna kana at-tajdid min ath-thawabit fi dinil Islam. Waqad shahha fil hadis inna Allah ba'athu ala ra'si kulli mi'atin sanah may yujaddidu lin-nasi amra dinihim. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi. Allahumma shalli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man dabisan lamil ma'ad. Amma ba'd. Sadatil ulama al-aizza, ma'alid duyuf, sadatil musyayikh wal ulama wal zu'ama minal biladis sadiqah. As-Sayyid Ar-Rais Al-Jumhuriyah Al-Indonesia Insinyur Joko Widodo wa Ibu Iriana Jokowi, para menteri kabinet kerja, para duta besar negara sahabat, para pejabat negeri, pejabat tinggi, pimpinan ormas Islam dan ormas sosial politik, para pengamat, para peninjau, para masyayikh, mustasyarin PBNU, dan semua pengurus syuriah PBNU, pengurus tanfidiyah PBNU, sampai ke ranting hadirin hadirat rahmukumullah jami'an. Marhaban bi khudurikum fajazakumullah ahsanal jaza. Hadirin mu'tamirin rahmukumullah jami'an. Tidak terasa masa khidmat PBNU hasil muktamar ke-33 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 Agustus 2015 mendapat bonus kurang lebih 1,5 tahun, dan itu telah terlewati. Al-Fakir Miftahul Akhyar menerima mandat sebagai PJ Rais Am pada tanggal 22 September 2018 dan segera berakhir beberapa saat lagi. Banyak kekurangan, ketidakcakapan, dan ketidakmampuan mengemban amanah yang amat berat ini. Sangat layak mendapat gelar Rais Awam, Rais Am KW3, dan lain sebagainya. Namun semoga para muassis memaklumi dan memaafkan Al-Fakir ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mu'tamirin rahimakumullah jami'an. Sebelumnya mari kita hadiahkan suratul Fatihah pada beliau-beliau para muassis, penyemangat, antara lain Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Syekh Akbar Hashim Asy'ari, Asy-Syaikh Abdul Wahab Hasbullah, Asy-Syaikh Bisri Samsuri, Asy-Syaikh Ramli Tamim, dan semua pengurus PBNU minas sabiqinal awwalin li jami'il amkinah wal mu'minina wal mu'minat fi masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa syuhada'i COVID-19. Syai'un lamul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin wal mu'tamirin rahimakumullah jami'an. Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah diniyah ijtimaiyah. Jam'iyah perkhidmatan para ulama. Organisasi para kiai kampung dan desa yang memiliki potensi kekuatan dan kehebatan yang mendunia. Sebagaimana Islam itu sendiri adalah agama bagi dunia. Rasul Allah dan para nabinya, khususnya Nabi besar Muhammad SAW, adalah untuk dunia, bahkan untuk alam semesta. Maka para pewarisnya yaitu ulama Nahdlatul Ulama harus juga mendunia, dan sekarang sedang dinantikan kiprahnya oleh dunia. Maka karakter-karakter yang mendunia harus terus digali dan diperkokoh. Sifat-sifat membebek, geruda-geruduk, latah segera kita enyahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam sabda beliau, la takunu imma'ah taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u fala tadlimu. Rawahu Tirmidzi. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang pelin-pelan dan latah. Kalian mengatakan jika orang-orang berbuat baik, kami juga ikut baik. Dan jika mereka berbuat zalim, kami pun ikut-ikutan zalim. Namun mantapkanlah jiwa perjuangan kalian. Jika masyarakat berbuat baik, kalian tetap melakukan kebaikan. Dan jika mereka melakukan kejahatan, maka jangan ikut-ikutan berbuat zalim. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis di atas mengingatkan kita agar selalu memantapkan karakter dan kepribadian. Kader Nahdlatul Ulama harus mampu menunjukkan kepribadian dan semangat menuju kebaikan, serta menjaga idealisme dan kemandirian dalam bersikap. Ikut-ikutan orang lain dan menjadi latah hanya akan membuat kita terpecah belah, terumbang-ambing dan menjadi bulan-bulanan. Sayyidina Ali karramallahu wa radhiyallahu anhu juga pernah berpesan, dengan perpecahan tidak ada satu kebaikan yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang pun, baik dari orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang belakangan. Sebab sesuatu kaum apabila hati mereka berselisih dan hawa nafsu mereka mempermainkan mereka, maka mereka tidak akan melihat suatu tempat pun bagi kemaslahatan bersama. Mereka bukanlah bangsa yang bersatu, tapi hanya individu-individu yang berkumpul dalam arti jasmani belaka. Hati dan keinginan mereka saling berselisih. Engkau mereka mengira mereka menjadi satu, padahal hati mereka berbeda-beda. Kekuatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebenarnya sangat luar biasa. Tapi selama ini warga Nahdlatul Ulama yang hanya memposisikan diri sebagai jamaah, belum berjam'iyah. Inilah yang perlu kita jam'iyahkan. Jangan sampai nanti warga tercerai-berai hanya untuk kepentingan sesaat. Mereka harus mengikuti satu komando yang dikomando dari PBNU dan didukung oleh para mustasyarin dan para ulama-ulama panutan kita. Menjamiahkan jamaah dengan segala potensinya yang berkekuatan raksasa ini menjadi pekerjaan rumah terpenting dari sekian pekerjaan rumah yang lain. Sebab potensi raksasa ini kalau tidak dikelola dengan baik dan benar justru akan menjadi beban dan terpecah belah menjadi bulan-bulanan dan diperebutkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Mohon maaf
Bapak Wapres Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin berserta Ibu, tadi saya lupa, juga Bapak JK dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan atau lupa menyebutkannya, mohon maaf. Marilah kita song-song satu abad untuk masuk ke abad kedua Nahdlatul Ulama dengan menyegarkan kembali gerakan dan sistem komando kita agar posisi Nahdlatul Ulama sebagai ashabul haq sekaligus ashabul qarar wal quwwah dapat terwujud dalam berbagai dimensi kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan kita. Rasulullah telah bersabda, innallaha ba'atsu ala ra'si kulli mi'atin sanah may yujaddidu lin-nasi amra dinihim, rawa Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi. Marilah kita ingat sabda Rasulullah SAW di atas, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus bagi umat ini pada setiap awal 100 tahun orang-orang yang akan memperbarui atau menyegarkan bagi umat ini hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan agama mereka. Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Marilah kita merenungkan dan merekontekstualisasi i'adatun nazar, apa yang salah dan apa yang benar dari perjalanan kita selama ini. Mari kita renungkan juga nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para pendahulu kita dalam bingkai trilogi ukhuwah, yakni ukhuwah Islamiyah, persaudaraan internal umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan, dan ukhuwah insaniyah, yakni basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Kita bisa tambahkan juga dengan ukhuwah nahdliyah di dalamnya. Nilai-nilai itu bisa menjadi cerminan moral yang prima agar dampak negatif pergeseran tatanan dunia tidak begitu berpengaruh dalam perjalanan anak bangsa di era revolusi industri 4.0 dan dalam rangka meraih manfaat bonus demografi kita. Tentu itu merupakan harapan. Bonus demografi bukan justru menjadi musibah demografi. Kalau era revolusi industri 4.0 dianggap menjadi tanda meningkatnya peradaban kemanusiaan, maka kita harus mengimbanginya dengan 4G, yaitu 4 ajaran khas dan konsep besar Nahdlatul Ulama, sekaligus dalam rangka mengamalkan hadis di atas. Kita dan Jam'iyah Jamaah Nahdlatul Ulama perlu menyegarkan 4G tersebut. Pertama, grand idea, yaitu visi misi Nahdlatul Ulama sebagai instrumen untuk menyatukan langkah baik ulama struktural maupun kultural, terutama para ulama pondok pesantren, agar berada dalam satu langkah dan satu keputusan untuk menggalang kekuatan bersama. Kedua, grand design berupa program-program unggulan yang terukur. Di sini hadis di atas menyatakan setiap awal datangnya kurun 100 tahun Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang, 2 orang atau beberapa orang untuk menyegarkan kembali aturan-aturan yang sudah mulai banyak ditinggalkan. Usia Nahdlatul Ulama saat ini sudah hampir 1 abad. Kalau hitungan usia Masehi memang kita sudah masuk pada usia 95 tahun. Tapi usia hijrinya saat ini sudah mencapai 98 tahun. Tinggal 2 tahun kita masuk pada usia 100 tahun, 1 abad. Ketiga, grand strategi. Ini bisa dilakukan dengan mengintensifkan penyebaran inovasi yang terencana, terarah dan dikelola dengan baik, serta distribusi kader-kader terbaik Nahdlatul Ulama ke ruang-ruang publik yang tersedia. Kader kita saat ini belum berperan maksimal di semua ruang-ruang publik yang ada. Karena itu perlu ada grand strategi terkait keberperanan kader-kader kita. Keempat, grand control. Sistem dan gerakan Nahdlatul Ulama harus bisa melahirkan garis komando secara organisatoris. Dari PBNU sampai kepengurusan di tingkat anak ranting. Dari situ Nahdlatul Ulama akan menjadi organisasi keagamaan dan sosial yang bergerak secara sistemik, proaktif dan responsif,
setelah terus-menerus menebarkan kasih sayang, rahmatan lil alamin, Nahdlatul Ulama akan mampu menebarkan kemaslahatan di dunia sampai akhirat dan bersaing di segala bidang dengan organisasi-organisasi lainnya. Terkait hal ini, kita patut mengingat kembali isyarat yang disampaikan oleh Syekhana Khalil Bangkalan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelang pendirian Nahdlatul Ulama, isyarat berupa tongkat dan surat Toha ayat 17 sampai 23 disertai seutas tasbih. Yang di situ berisi kisah tongkat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Itu menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama dilahirkan tiada lain kecuali untuk mengomando agar menjadi seperti tongkat sakti mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa alaihissalam adalah simbol sistem komando. Sistem sekarang pun tongkat menjadi simbol komando para panglima. Sebagaimana panglima tertinggi, misalnya presiden, juga memegang tongkat komando. Jadi itulah yang diharapkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, agar kelahiran NU bukan sekadar memperbanyak jumlah organisasi yang ada di masyarakat, di samping untuk menjaga dan meluruskan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita juga diharapkan menjadi tongkat sakti Nabi Musa. Itulah harapan dari para pendiri Nahdlatul Ulama yang juga sudah dibuktikan oleh generasi-generasi terdahulu. Kita wajib menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kewajiban setiap anggota yang tercantum dalam ADART Nahdlatul Ulama. Pada tingkat pengurus wajib memberikan arahan dan kontrol kepada anggota. Hal itu berlaku dalam situasi normal, dalam situasi seperti sekarang, saat banyak kelompok ingin mengganti posisi Nahdlatul Ulama dan mengikis Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ada kader-kader Nahdlatul Ulama harus berperan seperti tongkat Nabiullah Musa alaihissalam. Kalaulah ada kader-kader Nahdlatul Ulama menjadi ular-ular seperti dalam ayat tersebut, tujuannya hanya untuk dakwah dan amar ma'ruf nahi anil munkar, membasmi kezaliman, kemaksiatan dan kemungkaran, menjadi anggota legislatif, bupati, gubernur, atau mengisi jabatan publik apapun yang mampu menjadi kekuatan ashabul qarar sekaligus ashabul haq, hanya untuk mengajak kebaikan, meratakan kesejahteraan dan keadilan, bukan sebagai tujuan. Perlu diingat sebagaimana disebutkan dalam surah Toha tersebut. Setelah berubah menjadi ular naga dan berhasil menumpas kezaliman Fir'aun, maka ular-ular itu harus kembali kepada bentuknya semula, yakni tongkat. Manakala sudah dianggap cukup oleh para masyayikh, para syuriah, maka kader-kader Nahdlatul Ulama harus siap kembali menjadi tongkat kembali. Itulah sistem komando dan sikap pusaka kebanggaan kita tiada adalah sami'na wa ata'na. Maka supremasi syuriah adalah mutlak, harus terus kita perjuangkan. Manakala ada muskilat perbedaan persepsi dalam menjalankan perkhidmatan dan mengalami deadlock, maka kaidahnya adalah fa idza tanaza'tum fi syai'in faruddu ila ADART Nahdlatul Ulama. Maka kita hadirkan Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah jimaiyah yang berilmiah amaliyah dan beramaliyah yang ilmiah. Al-Fakir hanya sempat mempraktekkan sebagian kecil dari kandungan ADART itu, antara lain kewenangan Rais Am sebagai secuil tanggung jawab, selamat bermuktamar dalam riang gembira, dan keceriaan menghasilkan keputusan-keputusan yang maslahat untuk agama, bangsa, dan NKRI dan peradaban dunia menuju satu abad NU, membawa kembali untuk kemuliaan keluarga, untuk perdamaian dunia. Kita sedang dinanti oleh dunia. Waffaqanallahu iyyakum ila shawaqin tariq wallahu miwa'il qasd wa huwa yadis sabil wallahu muwaffiq ila tariq
Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.